Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lesian Education. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Oke teman-teman, sudah lama sekali saya tidak mengupload video di channel Lesian Education ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan memulai bagian baru dari channel Lesian Education, yaitu kita namakan dengan buffer. Jadi buffer itu adalah kita akan membahas FR dari subscriber Lesian Education. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan FR itu adalah laporan dari teman-teman kita yang sudah mengikuti tes CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2021, 2020 dan sebelumnya itu teman-teman dari subscriber Lesian Education itu sudah banyak sekali mengirimkan materi yang keluar di tes, kemudian soal-soal yang keluar apa saja itu sudah ditampung oleh Lesian Education. Nah, soal-soal tersebut akan kita bahas mulai dari bagian yang pertama di video kali ini. Jadi kita akan membahas tidak terlalu banyak materi, jadi kita fokus terhadap soal-soal yang kemungkinan besar keluar di CPNS tahun 2023 nanti. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, kita kali ini masuk ke bagian yang pertama. Kita masuk ke bagian tes intelijensia umum atau TIU, yaitu tentang matematika aljabar. Ternyata banyak sekali teman-teman kita yang mengirimkan soal tentang matematika aljabar. Nah, ini akan kita bahas soal apa saja yang akan keluar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kita langsung menuju ke soal, nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Dan kita akan membahas tentang soal cerita. Nah teman-teman, biasanya yang mengerjakan soal TIU kalau melihat membaca soal cerita itu yang pertama kali dipikirkan adalah merasa pasti soal tersebut susah, pasti caranya panjang. Nah seperti itu. Padahal teman-teman, kalau kita pelajari dengan baik, maka sebenarnya soal cerita seperti ini tidak semuanya dikerjakan dengan cara yang panjang. Nah, di sini contohnya adalah soal yang pertama. Ini adalah salah satu contoh soal kiriman dari teman-teman di tes yang sebelumnya. Itu sebenarnya soalnya ya tidak terlalu panjang teman-teman, dan jawabannya juga sebenarnya tidak terlalu panjang. Nah, di kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas juga tentang soal-soal seperti ini. Jadi kita fokus ke jenis soal tertentu, kemudian kita berikan soal latihan, dan kemudian untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang soal yang berikutnya. Oke, soalnya adalah seperti ini. Kereta api dari Jakarta ke Semarang ada 4, sedangkan dari Semarang ke Madiun ada 3 kereta. Jika Ruli ingin pergi ke Madiun dari Jakarta melewati Semarang dengan kereta api, ada berapa cara yang dapat ia lakukan untuk menggunakan kereta api? Oke, sekilas kalau kita tidak teliti maka kita akan menganggap soal ini susah. Padahal soal ini adalah soal yang tergolong sangat mudah kalau kita paham. Oke, jadi di sini kasusnya adalah kereta api dari Jakarta ke Semarang itu ada 4. Oke, nah di sini kita bisa menyimpulkan saja teman-teman. Kita bisa coret-coret di kertas ketika kita mengerjakan. Seperti kota Jakarta kita simbolkan dengan J, kota Semarang kita simbolkan dengan S. Nah, berarti dari J ke S itu ada 4 ya. Kemudian kalimat yang selanjutnya, sedangkan dari Semarang ke Madiun itu ada 3 kereta ya. S tadi Semarang ya teman-teman ya. Jadi ke Madiun itu ada 3 kereta. Nah, jika Ruli ingin pergi ke Madiun dari Jakarta melewati Semarang, oke, berarti mau pergi ke Madiun ya, pergi ke Madiun dari Jakarta. Nah, berarti seperti ini. Nah, pergi ke sini dari Jakarta ke Madiun tapi harus melalui Semarang. Nah, ada berapa cara yang dapat ia lakukan untuk menggunakan kereta api? Oke, cara gampangnya adalah
kita tinggal mengalihkannya ya, karena dari Jakarta ke Semarang itu ada 4 cara, kemudian dari Semarang ke Madiun itu ada 3 cara. Dengan caranya langsung kita harus mengalihkan 4 kali 3, hasilnya adalah 12. Jadi ada 12 cara ya. Akan tetapi teman-teman, kalau kita hanya menggunakan cara cepat seperti ini, ketika ada modifikasi soal dan kita tidak paham konsepnya, maka kita akan kesulitan kalau mendapatkan soal sejenis ini dengan tipe yang lebih sulit. Nah, jadi di sini kita juga akan membahas tentang cara manualnya, atau kita akan belajar juga tentang konsepnya. Oke. Nah, ini tadi adalah cara mudahnya ya teman-teman ya. Jadi tinggal dikalikan saja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana kok bisa 4 dikalikan 3 ya, bisa teman-teman simak. Jadi bisa kita tuliskan dari Jakarta, kemudian Semarang, kemudian Madiun ya, dengan cara yang sama. Kalau yang di sebelah kiri tadi kita tuliskan dengan angka, yang sebelah kanan kita tuliskan dengan arah panah. Jadi di soal dari Jakarta ke Semarang kita memiliki 4 kereta api. Maka di sini kita tulis garis tanda panahnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dari Semarang ke Madiun itu ada 3 kereta ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita misalkan bahwa kereta yang dinaiki adalah kereta A, kemudian kereta B, kereta C, kemudian D, E, F, H, maka di sini kita bisa menuliskan kereta-kereta yang bisa kita naiki agar bisa sampai dari Jakarta melalui Semarang kemudian ke Madiun. Kita bisa menggunakan kereta A kemudian kereta E ya, itu yang paling atas ini ya teman-teman ya. Kemudian bisa pakai kereta A kemudian kereta F, kereta A kemudian kereta H. Nah, sudah habis teman-teman ya, hanya kita buang. Kemudian kereta B ya, kalau kita pakai kereta B kita bisa menggunakan kereta E, kereta B kita bisa F, kemudian kereta B kita bisa menggunakan kereta H. Kemudian B nya habis, dari C kita ke E, dari C kita ke F, dari C kita ke H, kemudian dari D kita ke E, kemudian dari D kita ke F, dari D kita ke H. Sudah habis teman-teman ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini totalnya ada 12 teman-teman ya. Jadi ada 12 kereta atau 12 cara yang bisa kita gunakan untuk sampai ke Madiun dari Jakarta melalui Semarang. Nah, kalau teman-teman paham konsepnya seperti ini, maka nanti kalau ada soal yang berbeda yang dibelokkan oleh pembuat soal, teman-teman akan paham, oh berarti saya harus begini, saya harus begini. Nah, seperti itu. Oke, tujuan saya membuat bagian di channel Lesson Education yaitu buffer, bahas FR subscriber itu adalah kita akan membahas per topik seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman setuju kita akan membahas seperti ini, silahkan tuliskan komentarnya di kolom komentar ya teman-teman ya. Atau kalau ada saran yang lain silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, mudah sekali ya untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya yaitu soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini soalnya sedikit lebih kompleks daripada soal nomor 1 yang sudah kita bahas tadi. Oke, jadi soalnya adalah seperti ini. Untuk dapat bepergian ke Makassar, seorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bis. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis, sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, maka ada berapa cara perjalanan Cilacap-Makassar pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Oke, sedikit kompleks dari soal nomor 1. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memberikan inisial pada kota-kota yang tertulis di soal. Jadi untuk Makassar bisa kita simbolkan dengan M, kemudian untuk Cilacap bisa kita tulis dengan C, kemudian Jakarta bisa kita tuliskan dengan J. Nah, kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan karena awalnya dari Cilacap, kemudian menuju Jakarta terlebih dahulu, kemudian menuju Makassar, dan dari Cilacap ke Jakarta ini kendaraannya adalah bus,
kemudian dari Jakarta ke Makassar adalah pesawat. Nah, kita baca, jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis, nah berarti di sini 6. Sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, berarti di sini 4. Maka ada berapa cara perjalanan dari Cilacap ke Makassar pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Nah, pergi pulang ya teman-teman, berarti kalau dari Cilacap ke Makassar saja, maka di sini namanya adalah pergi saja. Oke, pergi saja. Kalau soal ini isinya adalah pergi saja, maka jawabannya adalah tinggal 6 dikalikan 4, sudah selesai. Ya, karena di sini pulang pergi atau pergi pulang, maka di sini kita harus menuliskan dulu pulangnya. Pulangnya itu dari mana? Pulangnya itu dari Makassar tentu saja. Nah, dari Makassar kembali dulu ke Jakarta. Naik apa teman-teman? Pasti naik pesawat, karena dari Jakarta ke Makassar hanya ada pesawat. Nah, kemudian menuju ke Cilacap. Nah, pasti di sini juga 4, di sini juga 6, karena di sini pesawat, kemudian yang ini adalah bus. Nah, tapi belum selesai teman-teman. Karena di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Lihat di soal di kalimat yang terakhir. Tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Oke, tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Artinya, kalau kita sudah menggunakan satu bis dan satu pesawat ketika berangkat, maka pulangnya kita harus menggunakan transportasi yang berbeda atau menggunakan jenis pesawat dan jenis bis yang berbeda. Artinya kita karena sudah memilih bis dan pesawat ketika berangkat masing-masing satu, maka ketika pulang kita tinggal kurangi 1 saja. Jadi 4 kurangi 1, kenapa dikurangi 1? 1 ini adalah sudah kita pakai ketika kita berangkat. Bisnya juga kita kurangi 1, sudah kita pakai ketika kita berangkat. Maka di sini tinggal 3 dan di sini tinggal 5. Oke, berarti di sini angka-angkanya yang muncul adalah tinggal kita kalikan saja. 6 kali 4 kali 3 kali 5. Oke, 6 kali 4 24, kemudian kita kalikan dengan 15. 24 kali 15 hasilnya adalah sekitar ini ya teman-teman ya, 360 cara. Nah, jadi dari Cilacap menuju Makassar melalui Jakarta dengan menggunakan bis dan pesawat dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama, maka kita mendapatkan 360 cara. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman paham ya sampai di sini? Oke, video ini belum selesai teman-teman. Jadi setelah ini saya tampilkan untuk soal latihan. Teman-teman bisa silahkan dikerjakan, kemudian bisa dijawab di kolom komentar. Oke, nah untuk soal latihannya ini teman-teman, silahkan disimpan dulu untuk soalnya, kemudian ditulis dan silahkan dijawab di kolom komentar. Soalnya adalah dari kota A ke kota B ada 5 jalan yang dapat dilalui. Dari kota B ke kota C ada 7 jalan yang dapat dilalui. Ada berapa cara seseorang dapat pergi dari kota A ke C melalui B dan kembali lagi ke A melalui B, tetapi jalan yang ditempuh pada waktu kembali tidak boleh sama dengan jalan yang dilalui ketika berangkat. Oke, silakan teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan minta bantuannya juga untuk teman-teman untuk dukung terus channel ini supaya saya juga bisa memberikan materi kemudian soal terkait dengan CPNS di tahun 2023, dan dukung terus channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman yang lainnya. Oke, satu lagi teman-teman yang mungkin harus saya sampaikan, jadi Lesson Education mengadakan bimbingan belajar khusus TIU di bulan Januari ini yang akan dimulai pada tanggal 7 Januari. Caranya teman-teman bisa cek di Instagram @lesehaneducation ya, di Instagram ini ya teman-teman ya. Silahkan dicek di sini sudah ada caranya. Kemudian silahkan mendaftar, batas pendaftaran sampai tanggal 7. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike.
Dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.